Halo Movie Buff, kembali lagi bersama si Kepik. Kita tentu tahu mengenai kasus kopi sianida yang heboh pada 2016 lalu. Pada waktu itu, kayaknya semua orang udah yakin kalau Jessica lah yang membunuh Myrna. Jessica pun akhirnya dihukum 20 tahun penjara. Tapi bagaimana kalau sekarang mencuat bukti-bukti baru dan juga ditemukan kejanggalan-kejanggalan di persidangan waktu itu? Semuanya mengarah ke pertanyaan, benarkah Jessica yang telah membunuh Myrna? Tanpa banyak basa-basi, inilah film dokumenter yang berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Cerita dibuka dengan wawancara Edi Salihin, ayah dari Myrna Salihin. Edi adalah seorang pria yang bahkan di usia tuanya, penampilannya masih seperti preman. Ia bahkan selalu membawa senjata kemanapun ia pergi. Edi bercerita kalau Myrna adalah seorang wanita yang berperangai keras, sama seperti dirinya. Sementara itu Sandi, saudari kembar Myrna, tinggal di pedesaan di Jerman, jauh dari ramainya perbincangan soal Myrna di Jakarta. Sandi tentu merindukan saudarinya, mengatakan kalau mereka berdua sama-sama penggemar berat kopi. Devi adalah manajer Cafe Olivier, tempat di mana semuanya bermula. 6 Januari 2016, pada pukul 4.24 sore, es kopi Vietnam yang dipesan Jessica untuk Myrna datang. Pukul 5.16 sore, Myrna datang bersama teman mereka, Hani. 5.18 sore, Myrna minum es kopi tersebut dan tak lama ia kejang-kejang. Melihat itu, Devi pun menghampiri meja mereka. Devi mencurigai Jessica yang tidak mau memegang Myrna. Jessica kemudian bertanya pada Devi, "Kau memasukkan apa ke dalam minumannya?" Devi dan Rangga, sang barista, kemudian memeriksa es kopi yang diminum Myrna. Mereka melihat warna kopi tersebut kuning sekali seperti kunyit dan bau serta rasanya busuk. Edi dan Sandi menjenguk Myrna di rumah sakit. Edi bahkan sempat memberikan pernafasan buatan pada Myrna lewat tangannya. Tapi percuma, Myrna sudah tiada. Edi bertanya pada Jessica, "Kamu minum apa?" Jessica berbohong mengatakan kalau ia minum air mineral. Padahal sebenarnya ia memesan koktail. Sejak itulah Edi mencurigai Jessica. 9 Januari, di rumah duka, polisi yang dipimpin Kombes Polri Krisnamurti mengatakan kalau kemungkinan Myrna dibunuh dan harus dilakukan otopsi. Ibu Myrna yang bernama Santi awalnya sempat menolak, tapi akhirnya autopsi tetap disetujui untuk dilakukan. Esoknya, hasil autopsi keluar menyatakan kalau di lambung Myrna terdapat sianida. Kata sianida inilah yang membuat kasus ini menjadi perhatian publik nasional. Beberapa minggu kemudian, penyelidikan polisi terus dilakukan dan Jessica lah yang menjadi tersangka utama. Prof. Edi Hyari, saksi ahli dalam kasus ini, mencurigai Jessica karena gerak-gerik Jessica yang aneh, baik saat di Olivier maupun saat diwawancara oleh TV. 30 Januari, Jessica pun ditahan oleh polisi. Jessica segera menjadi public enemy nomor 1. Asumsi dan teori publik bertebaran. Ada yang mengira kalau Jessica dan Myrna adalah pasangan homoseksual. 15 Juni, tibalah sidang hari pertama. Warga Indonesia sangat antusias terhadap persidangan ini, baik lewat layar kaca maupun hadir langsung di persidangan. Hampir 100% masyarakat sudah menganggap kalau Jessica lah yang bersalah. Maka, tim jaksa penuntut umum menyandang beban berat. Kalau Jessica sampai dinyatakan tak bersalah, merekalah yang akan menjadi bulan-bulanan publik. Untuk menentukan kapan tepatnya racun masuk ke dalam minuman, tim jaksa penuntut memerintahkan ahli toksikologi untuk melakukan eksperimen. Dan dari hasil eksperimen tersebut, didapat kalau Jessica lah satu-satunya orang yang bisa memasukkan racun tersebut ke dalam minuman. Tim dokumenter berusaha mewawancarai Jessica, tapi pihak berwajib tampak menghalang-halangi usaha itu. Hal ini aneh, karena seorang teroris saja boleh diwawancara. Otto Hasibuan adalah pengacara yang membela Jessica.
tugas berat terpikul di pundaknya untuk membuktikan kalau Jessica tidak bersalah. Otto awalnya yakin menang karena tidak ada bukti langsung yang memperlihatkan Jessica menaruh racun dalam minuman. Tapi tim penuntut beranggapan kalau circumstantial evidence atau bukti tak langsung sudah cukup untuk menjatuhkan Jessica. Dokter Slamet, ahli forensik yang menangani mayat Myrna, mengatakan kalau ia tidak melakukan otopsi. Padahal, Otto menemukan surat dari kepolisian yang memerintahkan mayat Myrna agar dilakukan otopsi. Ternyata itu karena orang tua Myrna yang meminta agar Myrna jangan dilakukan otopsi, tapi hanya pengambilan sampel dari lambung. Untuk mengcounter saksi ahli yang ditunjuk tim jaksa penuntut, Otto menghadirkan Dr. Jaya Surya Atmaja, ahli forensik yang sangat berpengalaman soal sianida, sekaligus dokter forensik DNA pertama di Indonesia. Pandangan Dr. Jaya yang berbeda tentang kasus ini dibanding saksi-saksi ahli yang diturunkan tim jaksa penuntut membuat ia dibenci oleh publik. Dr. Jaya mengatakan bahwa jika mayat Myrna tidak dilakukan otopsi secara menyeluruh, maka tidak mungkin dapat ditentukan apakah Myrna meninggal karena dibunuh atau karena sebab alami. Selain itu, Dr. Jaya juga mengatakan bahwa 70 menit setelah Myrna meninggal, tidak ditemukan sianida di lambungnya, yang berarti Myrna meninggal bukan karena sianida. Dokter Slamet bersikeras bahwa 3 hari setelah kematian Myrna, ditemukan 0,2 mg sianida di lambungnya. Dr. Jaya berkata kalau dosis itu jauh di bawah dosis mematikan sianida, yaitu 50-176 mg. Ada saksi ahli yang berkata kalau di gelas yang diminum Myrna ditemukan sianida sebanyak 7.400 mg. Dr. Jaya mengatakan kalau benar ada sianida sebanyak itu di gelas, maka sianida itu akan menguap dan menyerang seluruh pengunjung kafe. Otto mencurigai kalau sianida sebanyak itu dimasukkan ke dalam gelas Myrna belakangan setelah menjadi barang bukti. Otto menemukan bahwa banyak kejanggalan dalam proses pengamanan gelas Myrna sebagai barang bukti. Lebih lanjut, Otto tidak menemukan motif yang kuat bagi Jessica untuk membunuh Myrna. Tapi tim jaksa penuntut beranggapan kalau motif tidak perlu dibuktikan di pengadilan. Otto curiga kalau ada pihak-pihak yang menginginkan kalau Jessica harus bersalah. Selama pengadilan berlangsung, Edi Salihin sempat mengadakan pertemuan dengan Devi dan Rangga. Dr. Jaya sempat mengatakan kalau orang yang keracunan sianida, mayatnya akan berwarna merah ceri, sementara mayat Myrna membiru. Anehnya, tak lama setelah Dr. Jaya mengatakan demikian, beredar foto-foto yang memperlihatkan mayat Myrna yang berwarna merah ceri. Kita tentu tahu betapa mudahnya foto untuk dimanipulasi. Tapi hakim yang menangani persidangan saat itu tidak menganggap hal ini sebagai hal yang aneh. Yudi Wibowo, salah satu tim pengacara Jessica, mengatakan kalau Edi Salihin membawa pistol ke pengadilan dan terus mencoba mengintimidasi dirinya. Otto berhasil menggeser opini publik yang hampir 100% menganggap Jessica sudah pasti bersalah, dan sekarang tercipta 2 kubu. Kubu yang menganggap Jessica bersalah dan kubu yang membela Jessica. Perdebatan antara tim jaksa penuntut dan pengacara Jessica pun semakin sengit. Trik-trik licik pun mulai dilakukan oleh kedua belah pihak. Salah satunya adalah ketika tim jaksa penuntut mendeportasi Beng Beng Ong yang dipanggil tim pengacara Jessica kembali ke Australia. Padahal Beng Beng Ong sempat mengatakan kalau yang dilakukan ahli toksikologi di Indonesia keliru dan sebenarnya dalam tubuh Myrna tidak ditemukan sianida. Sejak peristiwa itu, Otto semakin pesimis untuk bisa memenangkan kasus ini. Erasmus Napitupulu, seorang pakar hukum, berpendapat bahwa tingkat bersalah di pengadilan Indonesia itu sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena polisi dan jaksa penuntut memiliki kuasa yang sangat besar dan tidak seimbang dengan kuasa yang dimiliki pengacara pembela. Hal ini membuat hakim tidak lagi netral, tapi cenderung ke arah jaksa penuntut. Jessica akhirnya dinyatakan bersalah bukan karena ditemukan bukti-bukti yang memberatkannya,
Tapi karena tim pengacara tidak bisa meyakinkan hakim kalau Jessica tidak bersalah. Menurut si Kepik, itu aneh banget sih. Kalau menurut kalian gimana guys? Dan lebih absurd lagi, tim jaksa penuntut memanggil psikolog dan psikiater yang beranggapan kalau Jessica adalah seorang psikopat hanya dengan melihat bentuk muka Jessica. Christian Grigg, seorang jurnalis yang berkesempatan untuk mewawancarai Jessica secara eksklusif, mengatakan kalau ia melihat Jessica sebagai sosok yang manja, jauh dari sosok psikopat seperti yang digambarkan oleh psikolog. Dewi Taviana Warida, psikolog dari Universitas Indonesia, mengatakan kalau masyarakat akan cenderung membela orang yang berwajah cantik atau ganteng, dan sebaliknya, mereka cenderung akan menyalahkan orang yang berwajah jelek. Itulah kenapa publik sangat menggandrungi kasus ini. Karena kasus ini tak ubahnya sebuah sinetron di mana Myrna yang cantik dianggap sebagai korban, sementara Jessica yang tidak lebih cantik daripada Myrna dianggap sebagai penjahatnya. Catatan kriminal Jessica selama di Australia juga dijadikan barang bukti untuk memberatkan Jessica, walaupun hal itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus ini. Dan pada akhirnya, seperti yang kita sama-sama tahu, Jessica dinyatakan bersalah dan dihukum 20 tahun penjara. Dalam buku hariannya, Jessica menulis kalau rekaman CCTV yang memperlihatkan polisi yang membawa barang bukti keluar dari Cafe Olivier dihapus secara permanen. Hal mencurigakan ini ditambah keanehan-keanehan prosedur pemeriksaan barang bukti maupun pembuktian-pembuktian di persidangan membuat Otto semakin yakin kalau ada pihak yang menginginkan Jessica harus dihukum. Reza Indragiri, salah seorang saksi ahli dalam kasus ini, sampai sekarang pun kerap disogok oleh sebuah pihak yang menginginkannya agar tidak bicara banyak. Ia curiga kalau para penegak hukum yang menangani kasus ini pun juga disuap dengan jumlah uang yang bahkan lebih besar. Erasmus Napitupulu bahkan mengatakan kalau mungkin Jessica dinyatakan bersalah oleh para penegak hukum sesederhana karena harus ada yang dinyatakan bersalah dalam kasus ini, dan mereka tidak bisa menemukan tersangka lain. Hal ini menunjukkan betapa bobroknya sistem peradilan di negara kita. Dan ini adalah hal yang harus direformasi karena bisa saja suatu saat hal ini menimpa kita warga yang tak bersalah. Gimana guys? Ternyata banyak sekali ya hal yang sas dalam kasus kopi sianida ini. Tapi kalau benar Jessica nggak bersalah, berarti kasihan juga ya dia harus dipenjara 20 tahun untuk kejahatan yang nggak ia perbuat. Kalau menurut kalian gimana? Jessica benar bersalah atau tidak? Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Bye!